Selamat pagi anak-anak Ibu, salam sehat dari Ibu, salam semangat belajar dari Ibu. Baik, minggu yang lalu Ibu sudah menjelaskan sebagian materi mengenai teks laporan observasi. Ibu sudah menjelaskan pengertian, Ibu juga sudah menjelaskan apa-apa saja yang terdapat di dalam teks laporan observasi. Apa yang perlu kita pahami di dalam teks laporan observasi. Masih ingat ya nak ya? Ibu anggap kalian masih ingat. Kita teruskan. Nah, sekarang kita belajar mengenai fungsi dari teks laporan observasi. Laporan observasi itu adalah suatu teks yang didasarkan pada hasil pengamatan. Apa yang kita lihat, apa yang kita amati, itulah yang kita laporkan. Nah, fungsi dari teks laporan observasi yang pertama itu memberikan penjelasan. Memberikan penjelasan mengenai objek yang kita amati. Kemudian menemukan berbagai informasi. Boleh juga dia sebagai dokumentasi. Banyak ya nak ya fungsi dari teks laporan observasi, mungkin kalimatnya berbeda-beda. Tapi bisa dipahami ya nak ya. Oke, kita teruskan. Yang berikutnya itu adalah ciri-ciri dari teks laporan observasi. Observasi itu adalah suatu pengamatan. Berarti dia harus bersifat objektif. Kalau dikatakan bersifat objektif, berarti dia berdasarkan objek yang kita amati. Artinya di sini nak, kita tidak boleh mengarang. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita amati, kita laporkan berdasarkan objek tersebut. Itulah yang dimaksud dengan objektif. Kemudian yang kedua, teks laporan observasi mengandung fakta. Masih ingat nak apa itu fakta? Fakta itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi, berarti dia sudah terjadi ya nak ya. Kemudian yang berikutnya, tidak menduga atau tidak mengarang. Itu dia. Sampai di situ paham nak? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita belajar mengenai ciri kebahasaan dari teks laporan observasi. Nah, ciri yang pertama itu adalah kata. Kata, gabungan beberapa huruf yang mengandung makna. Itu dia kata ya nak ya. Nah, di dalam teks laporan observasi yang banyak kita temukan itu adalah kata kerja atau verb ya. Contoh kata kerja nak. Makan, minum, tidur, menulis. Ada aktivitas di dalamnya. Itulah kata kerja. Paham sampai di situ ya nak ya? Kemudian yang berikutnya kata benda. Kata benda itu adalah kata yang dibendakan. Misalnya meja, misalnya kursi, buku, dan lain-lain. Nah ini gampang, SMP juga sudah dipelajari nih anaknya. Ibu anggap bisa dipahami apa itu kata kerja dan apa itu kata benda. Nah kemudian yang berikutnya frasa. Frasa itu adalah kelompok kata ya. Frasa itu adalah kelompok kata. Kalau dikatakan kelompok kata, berarti dia lebih dari satu nak. Nah, kelompok kata ini menduduki satu fungsi di dalam kalimat. Menduduki satu fungsi dalam kalimat. Ibu ulang, frasa itu adalah kelompok kata
yang menduduki satu fungsi dalam kalimat. Pertanyaannya nak, kalian paham fungsi yang berada di dalam kalimat? Paham nak? Oke. Fungsi di dalam kalimat, yang dimaksud fungsi di dalam kalimat itu adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ibu ulang. Frasa itu adalah kelompok kata yang menduduki satu fungsi dalam kalimat. Contoh. Saya sedang tidur. Nah, kalau ditanya jumlah frasa di dalam kalimat ini nak, berarti kita juga harus tahu yang mana subjek, yang mana predikat, yang mana objek, dan yang mana keterangan. Oke, ibu ulang, kelompok kata menduduki satu fungsi di dalam kalimat. Saya sedang tidur. Siapa yang sedang tidur? Itu adalah saya. Subjek. Saya ngapain? Sedang tidur. Itu adalah predikat. Oke, kita kembali ke frasa. Frasa kelompok kata. Kita hitung nak. Saya berapa kata nak? 1. Sementara frasa itu adalah kelompok kata. Berarti lebih dari satu kata. Berarti ini bukan frasa. Kemudian menduduki satu fungsi. Satu fungsi itu adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Saya 1 fungsinya. Berarti dia bukan frasa. Kemudian sedang tidur. Kita hitung nak. 1, 2. Kemudian fungsinya 1 nak. Berarti kelompok kata menduduki satu fungsi di dalam kalimat. Inilah yang disebut dengan frasa. Paham nak? Inilah yang disebut dengan frasa. Kelompok kata hitung 1, 2, fungsinya 1. Berarti frasa. Kalau ditanya, saya sedang tidur, berapa jumlah frasanya? Ada berapa nak? Ada 1. Sedang tidur. Itu dia ya. Oke, kita buat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, buat juga contohnya di rumah ya nak ya, berlatih sendiri di rumah. Oke, contoh yang kedua. Kami sudah pergi kemarin sore. Kami sudah pergi kemarin sore. Kalau ditanya nak jumlah frasanya, berarti kita harus tentukan SPOK atau spok ya. Oke, kita tentukan yang mana spoknya. Siapa yang sudah pergi? Itu adalah kami, subjek. Kami ngapain? Sudah pergi. Predikat. Kapan kami sudah pergi? Itu adalah kemarin sore. Keterangan apa nak? Keterangan waktu. Nah, sekarang kita menghitung jumlah frasa. Frasa kelompok kata. Kami berapa kata nak? 1. Berapa fungsinya nak? 1. Frasa atau tidak? Tidak, berarti salah. Kemudian sudah pergi, hitung nak berapa kata? 1, 2. Berapa fungsinya nak? 1. Kelompok kata menduduki satu fungsi di dalam kalimat. Inilah yang disebut dengan frasa. Berarti 1. Kemarin sore, berapa jumlah katanya nak? Hitung. Kemarin 1, sore 1. Berarti ada 2. Kemudian fungsinya ada berapa? 1. Kelompok kata menduduki satu fungsi di dalam kalimat. Berarti frasa. Ada berapa jumlah frasanya nak? Ada 2. 1 ditambah 1 ada 2. Bisa frasa nak? Oke ya, ibu anggap kalian sudah paham apa itu frasa. Kemudian yang berikutnya, jenis frasa yang dipakai di dalam teks laporan observasi. Ada frasa verba. Bu ulang. Ada frasa verba. Berarti frasa yang intinya kata kerja. Contoh. Ibu buat contohnya.
sedang minum, sedang minum. Inilah dia contoh frasanya, nak. 1, 2 kelompok kata sedang minum ini menduduki predikat. Fungsi, kalau ditanya fungsinya, nah ini adalah predikat di dalam kalimat. Berarti ada satu fungsinya, berarti dia adalah frasa. Nah, contohnya adalah sedang minum. Kalau ditanya yang mana inti frasa ini, yang mana, nak? Yang mana intinya, nak? Ih, nggak dapat. Intinya di situ itu adalah minum. Cara mencari inti di dalam frasa, yang pertama, masukkan frasa ini ke dalam kalimat. Ibu ulang. Cara mencari frasa ini kita masukkan ke dalam kalimat. Kalimat apapun, yang penting dia memiliki makna. Contoh, saya sedang minum. Nah, itu dia kunci yang pertama. Kemudian kunci yang kedua, kita cari kelompok kata ini yang mengandung makna. Tadi kalimatnya, nak, saya sedang minum. Nah, yang kedua tadi ambil kata yang memiliki makna. Saya sedang atau saya minum. Tentu saja jawabannya saya minum. Berarti minumlah inti dari frasa tersebut. Minum tadi kata apa, nak? Kata kerja. Berarti inilah yang disebut dengan frasa perba. Contoh yang kedua. Misalnya telah pergi. Masukkan telah pergi ke dalam kalimat. Contoh, dia telah pergi. Kemudian hal yang kedua kita lakukan, kalimat tersebut kita ambil kata yang memiliki makna. Dia telah atau dia pergi. Berarti dia pergi. Berarti pergilah di situ yang menjadi inti frasanya. Berarti itu juga adalah salah satu contoh dari frasa perba. Nah, sekarang frasa nomina. Nomina itu adalah kata benda. Berarti intinya harus merupakan kata benda. Contoh frasa nomina. Buku baru. Ini dia contoh frasanya, nak. Masukkan ke dalam kalimat. Saya memiliki buku baru. Contoh hal yang kita lakukan yang kedua. Saya memiliki buku atau saya memiliki baru. Yang mana dia memiliki makna, nak? Saya memiliki buku. Berarti bukulah yang menjadi inti di dalam frasa tersebut. Itulah juga yang disebut dengan frasa nomina. Contoh yang kedua. Kursi rusak. Saya memiliki kursi atau saya memiliki rusa? Tentu saja jawabannya saya memiliki kursi. Berarti kursi itu adalah kata benda. Itulah yang disebut dengan frasa kata benda. Bisa, nak? Bisa dipahami? Apa itu kata? Apa itu frasa? Oke. Kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya itu adalah afiksasi. Ciri yang berikutnya itu adalah afiksasi. Afiksasi itu adalah pengimbuhan, nak. Memberikan imbuhan pada kata dasar. Itulah yang disebut dengan afiksasi, proses pengimbuhan atau penambahan imbuhan. Nah, jenis-jenis afiksasi itu ada prefiks, infiks, sufiks, konfiks. Kalau ibu biasanya menyingkatnya dengan pisko, ya, nak, pisko. Prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Pisko. Apa itu prefiks? Apa itu infiks? Dan yang lainnya. Prefiks itu adalah imbuhan yang diletakkan di awal. Infiks itu adalah imbuhan yang disisipkan di tengah. Sufiks itu adalah imbuhan yang berada di akhir. Konfiks
itu adalah imbuhan yang berada di awal dan dia juga berada di akhir. Awal dan akhir. Oh, sorry ya nak, tak nampak rupanya. Ibu ulang. Tadi Ibu katakan kuncinya adalah pisko, prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Prefiks berada di awal, infiks berada di tengah, sufiks berada di akhir, konfiks awal dan akhir. Itu dia jenis-jenis afiksasi. Apa tadi afiksasi, nak? Afiksasi itu adalah proses pengimbuhan. Oke, sekarang kita buat contohnya, nak. Nanti berlatih juga di rumah ya, nak, buat contoh prefiks, infiks, dan yang lainnya. Nah, prefiks di mana tadi letaknya, nak? Berada di awal. Nah, makan berubah menjadi memakan. Yang mana di situ imbuhannya, nak? Imbuhan me berada di mana dia, nak? Berada di awal kata dasar. Disebut dengan prefiks. Nah, sekarang infiks. Infiks itu adalah sisipan. Berarti imbuhan yang berada di tengah. Contoh, dia berasal dari kata tunjuk. Kemudian mendapat imbuhan L. Dia berubah menjadi telunjuk. Ini dia imbuhannya, Dek. Berada di tengah. Itulah yang disebut dengan infiks, ya. Contoh yang lain, misalnya Ibu buat suling. Kemudian dia berubah menjadi seruling. Berarti imbuhannya imbuhan R, berada di tengah. Itu dia. Oke, sekarang kita lanjutkan sufiks. Sufiks, dia berada di mana tadi, nak, sufiks, nak? Dia berada di akhir dari kata dasar, ya. Contoh minum. Dia berubah menjadi minuman. Kalau ditanya, yang mana di situ imbuhan? Berarti imbuhan an. An terletak di akhir kata. Berarti itulah yang disebut dengan sufiks. Nah, sekarang konfiks. Konfiks itu adalah imbuhan yang terletak di awal dan di akhir. Contoh salam. Mendapat proses pengimbuhan. Mendapat konfiks. Dia menjadi bersalaman. Yang mana imbuhannya, nak? Imbuhan berawalan dan akhiran an. Ada di awal dan ada di akhir. Namanya tadi apa, nak? Namanya konfiks. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kalimat definisi. Kalimat definisi. Kalimat definisi itu adalah kalimat pengertian. Gampang ya, nak, ya, kalimat definisi. Biasanya kalimat definisi, nak, menggunakan kata apa? Ayo. Gampang ini, nak. Menggunakan kata ialah, adalah, ya kan? Contoh, Indonesia merupakan negara kepulauan. Merupakan definisi. Kelelawar adalah binatang yang beraktivitas di malam hari. Kelelawar adalah, dia menggunakan kata adalah. Itulah yang disebut dengan kalimat definisi atau kalimat yang menggunakan pengertian. Oke, ciri yang berikutnya adalah deskripsi. Deskripsi itu adalah kalimat yang menggambarkan. Nah, apa yang digambarkan, Bu? Yang digambarkan itu adalah bentuk, luas, atau warna. Contoh, pohon jati, nampak, nak? Pohon jati memiliki ketinggian hampir 20 meter. Pohon jati memiliki, nah, dia menggambarkan tinggi dari pohon jati itu. Itulah kalimat deskripsi, nak. Contoh yang kedua. Mentari pagi bersinar indah di pagi hari. Mentari pagi bersinar indah. Indah itu adalah suasana. Dia tetap menggambarkan tentang ciri-ciri. Kata kuncinya, nak, deskripsi ini
menggambarkan luas, bentuk, warna, suasana. Itu dia ya. Sampai di situ bisa dipahami, Nak. Nanti dibaca bukunya, Nak. Di situ juga ada pembahasan kita atau penjelasan materi mengenai ciri-ciri dari teks laporan observasi ya. Kemudian yang berikutnya, Nak, kalimat simplex. Itu juga termasuk dari ciri-ciri kebahasaan teks laporan observasi. Nah, di sini, Nak, kita harus bisa memahami, harus bisa mampu mencari yang mana itu predikat, subjek, dan yang lainnya di dalam kalimat atau spok ya. Kita harus paham fungsi kalimat di dalam kalimat agar kita gampang memahami kalimat simplex. Oke. Walaupun demikian, kalian buka buku kalian nanti di rumah. Sekalian juga Ibu terangkan dari sini ya, Nak ya. Kalimat kompleks atau kalimat simplex. Kalimat simplex itu adalah kalimat yang predikatnya hanya satu. Kalimat simplex itu adalah kalimat yang predikatnya hanya satu. Atau kalimat simplex ini, Nak, biasanya disebut dengan kalimat tunggal. Hanya mengandung satu kejadian dia, Nak. Contoh, Ibu pergi, saya sedang belajar. Kami belajar dari rumah. Hanya mengandung satu kejadian. Kalau kita uraikan, contoh, kami belajar dari rumah. Berapa peristiwanya, Nak? Hanya satu. Itu dia kalimat simplex atau kalimat tunggal. Siapa yang belajar? Kami, subjek. Kami ngapain? Belajar, predikat. Dari rumah. Dari mana? Kami belajar dari rumah. Keterangan tempat. Itulah dia kalimat simplex. Bisa, Nak? Kalimat simplex ini biasanya nggak dapat rupanya. Ibu ulang ya, Nak ya. Kami belajar dari rumah. Contoh kalimat simplex. Siapa yang belajar? Kami, subjek. Kami ngapain? Belajar, predikat. Dari mana kami belajar? Dari rumah. Keterangan apa, Nak? Keterangan tempat. Berapa kejadiannya? Satu. Kalau satu kejadiannya, Nak, berarti namanya kalimat simplex. Kemudian yang berikutnya kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks itu lawan dari kalimat simplex. Simplex itu sederhana, mengandung satu. Kompleks itu majemuk, berarti banyak. Apanya yang banyak, Nak? Yang banyak itu adalah kejadiannya, berarti dia mengandung lebih dari satu kejadian. Contoh, kami sedang belajar, sedangkan mereka bermain-main. Ada berapa kejadian, Nak? Ayo, ada berapa kejadian? Ada dua. Ada yang sedang belajar dan ada yang sedang bermain-main. Itulah dia kalimat kompleks. Nah, biasanya kalimat kompleks itu memiliki konjungsi, Nak. Nah, biasanya kalimat kompleks itu memiliki konjungsi. Biasanya konjungsi-konjungsi yang dipakai pada kalimat kompleks konjungsi-konjungsi yang dipakai pada kalimat kompleks itu biasanya konjungsi karena yang menyatakan sebab, Nak. Kemudian konjungsi maka, sehingga, yang menyatakan hubungan akibat, Nak. Berikutnya yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya apa itu, Nak? Bisa dibuat kalimatnya, Nak? Yang menyatakan hubungan waktu. Tahu apa itu konjungsinya, Nak? Konjungsinya itu adalah ketika, sebelum, setelah, atau sesudah. Contoh,
Ibu pergi ketika ayah datang. Ada berapa kejadiannya nak? Ada 2. Ibu pergi 1, ayah datang yang kedua. Ada konjungsinya nak? Ada. Konjungsi ketika yang berfungsi menyatakan hubungan waktu. Berarti itulah yang disebut dengan kalimat kompleks. Kemudian konjungsi yang berikutnya nak, yang biasanya dipakai di dalam kalimat kompleks. Itu biasanya meskipun, walaupun, biarpun, sekalipun. Itu konjungsi apa itu namanya nak? Konjungsi hubungan perlawanan atau konjungsi pertentangan. Itu dia ya. Kemudian yang berikutnya yang menyatakan hubungan syarat, jika, kalau, jikalau, bila. Itu dia. Contoh, saya tidak akan datang ke sekolah jika dia masih marah. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat kompleks. Konjungsi yang berikutnya itu adalah hubungan tujuan nak, agar, supaya, demi. Saya giat belajar di rumah agar saya mendapat juara. Ada berapa kejadiannya nak? Ada 2. Yang pertama, giat belajar. Yang kedua, mendapat juara. Ada konjungsinya nak? Ada. Konjungsi agar, yang menyatakan hubungan tujuan. Kemudian yang berikutnya yang menyatakan penegasan, yang, bahwa. Itu dia ya. Nanti di rumah nak, pelajari lagi nanti materi-materi mengenai teks laporan observasi. Sampai di situ penjelasan ibu nak. Nanti kembali ibu terangkan ya. Tapi sebelumnya ibu akan memberikan kalian tugas ya. Tugas yang pertama, walaupun kemarin sudah ibu berikan, tapi ibu pertegas kembali tugasnya supaya kalian nanti tidak ada alasan tidak tahu bu, enggak ibu kasih bu, atau yang lain-lainnya. Nah, sekarang ibu memberikan kalian tugas halaman 12 nak. Sudah? Halaman 12. Oke. Halaman 12, halaman 13 dan halaman 14. Sudah? Tugas kalian menentukan gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok nak? Tugas kalian menentukan gagasan pokok, inti suatu paragraf. Gagasan pokok di dalam suatu paragraf hanya 1 ya, tidak lebih. Di dalam paragraf mengandung 1 ide pokok, tidak lebih. Nah, tugasmu mencari ide pokok di setiap paragraf yang ada pada halaman 12, 13 dan 14. Itu dia. Nah, ibu kasih 1 contoh biar kalian tidak bingung nanti mengerjakannya nak. Contoh, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Contoh ya, wayang adalah seni pertunjukan bla 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 bla. Nah, kalau ditanya gagasan pokok, kemarin sudah ibu jelaskan nak, bagaimana cara mencari ide pokok. Ide pokok ada di awal, ada di akhir, dan ada di awal dan di akhir. Nah, ibu buat contohnya paragraf 1, atau ibu buat ini aja nak, yang kedua aja nak, karena ini sudah dijawab gagasan pokoknya. Nanti ibu itu curang, masa dibuat contohnya yang sudah dijawab di buku. Oke, berarti ibu buat contoh yang untuk paragraf yang berikutnya. Nah, wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal bla 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 dan seterusnya nak. Udah? Yang ditanya tadi apa nak? Gagasan pokok. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Titik. Kalimat pertama nak. Kalimat kedua, jenis. Ingat nak,
muncul pengulangan kata pada kalimat kedua, berarti itu namanya paragraf deduktif. Berarti ide pokoknya berada pada kalimat pertama. Berarti ide pokoknya ini, nak, wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Itulah ide pokoknya, nak. Itulah gagasan pokoknya, nak. Kenapa ini, Bu? Gagasan pokoknya. Apa kuncinya, nak? Muncul pengulangan kata pada kalimat kedua. Bisa? Paragraf-paragraf yang lain, nak, kalau dia berada di akhir, berada di awal dan di akhir, atau berada di awal, Ibu anggap kalian sudah paham karena kemarin sudah Ibu kirimkan videonya. Nah, untuk hari Rabu berarti tugas kita hanya mengumpulkan tugas yang ada di halaman 12. Bisa, nak? Oke, Ibu anggap sudah bisa. Selamat pagi.